Hari ini ngobrol bersama Erika dan Kak Kev. Dua-duanya adalah konten kreator di TikTok. Selamat datang. Juga. Cuman nggak ngerti lo harus ngajarin gua nih. Gimana biar kontennya rame. Apalagi si Kak Kev sekarang lagi sering masuk FYP gue. Ada aja tapi konten-konten lu. Aduh, hari-hari aja kita remake. Dapat dari mana sih kayak gitu-gitu? Nongkrong sama teman-teman. Terus ada tau nggak yang dia keyboard terus yang POV penyanyi? Oh iya, dia sering banget ya bikin POV. Anak-anak musik ya. Lucu banget. Iya apa sih itu? Ya, jadi gue ngeliatin kalau ada musik nih, biasanya mereka tuh lucunya apa ya? Nah gue remake aja. Padahal kecil-kecil kayak lupa lirik kayak misalkan terus tiba-tiba ada penonton yang dibawa ke depan gitu doang sebenarnya. Itu dapatnya idenya dari? Kalau yang musik itu aku suka banget nonton. Oke, maju dikit. Suka banget nonton konser gitu di YouTube di mana kalau ada konser dari luar atau Indo, gue suka banget nonton dan kayak gue kalau nonton ini lucunya di mana ya? Gitu. Oh, emang udah berarti otak udah gitu tuh. Iya, nonton ini mana yang bisa buat lucu nih gitu. Bener, kayak kemarin habis naik kereta tuh sebenarnya lucu ya. Oke. Begini kan, terus gue bikinin konten gitu kayak. Kayaknya kalau misalnya lu tiap kali kemana mikirnya konten, ini bagus nih buat konten gitu. Sudut pandangnya ini bagus nih. Karena kan POV ya Bang Radit ya. Jadi gue tuh selalu mata gue tuh ini jadi kamera kan yang gue bikin di rumah itu. Jadi kayak ngeliatin orang. Jadi ini lucu ya kalau gue bikin kayak gini gitu Bang Radit. Terus dicatat tuh di notes apa segala. Di notes aja, poinnya aja nih nyanyi terus lupa lirik. Udah besok gue buat di rumah. Anjir. Gitu. Kelihatannya sederhana ya. Sederhana kalau aku. Makanya Kak Kev nih dapat Entertainment Creator of the Year di TikTok Awards 2024. Emang sangat-sangat entertaining. Nah, kalau Erika dapat Creator of the Year. Waduh. Itu di atasnya Entertainment Creator. Iya, makanya kan. Dia di atas. Di atas banget. Orang kreatornya dia. Di sini ya. Itu jauh banget. Itu kan 2024 nih dapat awardnya. Iya. Emang yang Erika lakuin selama 2024 itu tipe konten kayak gimana sampai bisa dapat nih? Jujur pas 2024 itu aku lebih suka banget bikin kontennya yang berseries gitu loh. Kayak berkelanjutan dari awal banget tuh sampai selesai jadi. Nah, di tahun itu tuh aku bikin ini konten bangun sekolah. Sebenarnya kayak kepengen. Jadi ceritanya itu aku ulang tahun kan Kamu ulang tahun lalu. Terus kepengen banget. Aku juga kebetulan ada rumah lukis Erika. Itu tuh tempat dimana aku biasa ke panti asuhan ngajarin anak-anak lukis atau kemana gitu kan, ngajarin anak-anak lukis. Tapi kepengen nih kasih yang lebih lagi, kepengen coba gitu. Dan langsung nantangin kayak bisa nggak bangun sekolah gitu. Terus kamu bangun sekolah itu? Bangun sekolah bareng sama, ada collab juga sama yayasan gitu. Jadi dari pertama banget aku ceritain kenapa open donation sampai akhirnya bangun sekolah di NTT waktu itu. Bangun sendiri. Capek nggak nyusun bata waktu itu? Enggak dong. Bang Radit maksudnya Erika itu membangun itu dari dia membangun sendiri. Berarti kan nyemen. Benar juga ya. Itu total jadi rame banget karena orang juga ikut ngerasa kontribusi di sana. Jadi ada 13.000 orang yang ikut donasi. 13.000 orang? Iya, jadi aku tuh baru upload satu video di TikTok, bayangin. Baru satu video udah 120 juta rupiah terkumpul. Jadi cuma seminggu, target aku kan 430 juta akhirnya. Untuk bangun satu sekolah? Iya. Oke. Terus akhirnya selama 1 minggu, pokoknya 1 minggu lebih doang itu udah kumpul semua. Jadi yang seharusnya itu jadi konten sebulanan, karena kan aku pikir mau collab nih sama kreator, siapa tahu bisa gitu kan. Udah hilang semua. Jadi dalam 1 minggu kekumpul. Berarti sebulan bisa 4 sekolah dong lo? Iya. Mungkin tahun ini kali ya, tahun ini ya coba. Tapi udah begitu kekumpul stop berarti? Atau kan suka ada yang recurring terus bisa dipakai buat berapa sekolah lagi? Sebenarnya gitu. Masih, cuman udah nggak gitu aku uploadin lagi. Jadi mungkin kayak udah sedikit menurun. Nah, karena itu terlalu cepet banget waktu itu, aku dikiranya ambil duitnya. Karena aku nggak, maksudnya mendadakan tiba-tiba seminggu nih yang selesai sebulan. Orang gak ada yang nyangka juga kan? Iya. Kamu juga gak nyangka? Aku juga gak nyangka. Jadi kayak ya udah selesai guys, gimana dong gitu. Tapi kan kalau kita kan bikin donasi ada reportnya jelas kan? Ada reportnya jelas, semua ada clear gitu. Tapi kan macam. sempet hilang 3 bulan karena nyiapinnya terlalu mendadak. Oh iya. Bener. Belum siap. Iya, Jadi orang kiranya kayak wah. Gimana sekolahnya sekarang? Di NTT. Maksudnya sudah terbangun kah? Udah terbangun. Gokil. Udah terbangun. Jadi dan biasa. yang bikin seneng tuh muridnya makin banyak. Gara-gara sekolahnya bagus, dikasih taman bermain atau apa, mereka jadi kayak pengen ke sekolah gitu. Oke. Gitu. Jadi TikTok itu selain ngubah hidup kamu, ngubah hidup
sosial juga. Orang-orang sana juga Iya. kan. Jadinya ada social movement-nya Iya, ya. social movement-nya. Oke, nah lu sebenarnya kakek, gue tuh pengen tahu deh. Beda banget nih kalau gue. Enggak apa-apa. Kakek juga keren banget. Keren banget. Tapi gue pengen tahu, ini kan hidup dia berubah gara-gara Bener. TikTok kan. Bener. Hidup orang lain juga kan. Bener Bang Radit. Hidup lo berubah. berubah kali sekarang. Duh kalau bilang berubah udah pasti Bang. Berubah. Radit. Apa yang berubah? Apa yang dulunya nggak ada di lu sekarang jadi ada? Gue belum bisa merubah orang lain ya Bang Radit kayak. Ya, kalau oke. Enggak lah, lu proses. proses ya. Kan bikin orang bahagia itu merubah loh. Iya. Bener. Benar. Oh iya. Mungkin kalau gua kan tadi fokusnya merubah mood orang lain, Ya. pulang kerja lagi capek nih, wah sampai rumah buka konten semenit udah lumayan naik nih moodnya. Benar. Lu tuh penyelamat rumah tangga gua. Ini di-spill banget gitu. Ya, ini Iya. Pak, Karena kan tadi kan sebelum mulai gue video call sama istri kan. Iya, Oh bener. iya. Terus istri gue kayak, oh sampai tahu dia lagi di Jepang. Oh, iya, Gue udah balik Udah berarti kan? pulang baru gitu pulang ya. kemarin. Baru pulang. Oh ya udah balik lah orang Udah pulang udah kan depan udah gue di ya. Radit. Iya dong, gimana? Nggak maksud gue Jangan-jangan ini hantu. hologram nih. Hologram. Tapi kadang istri gue lagi bete apa segala macam. Biasanya kalau istri lagi bete kan Bingung ada ya? aja nanti kan gue salah nanti ya Iya, kan. benar. Cuma gara-gara nonton Kak Kev lewat gitu, suka dia kirim lewat DM, nonton deh, oh moodnya udah balik lagi. Alhamdulillah. Penyelamat. Berarti kalau ada rumah kontennya dia udah kayak, oh parameter. udah Iya. hidup Kalau istri baik udah nih. ngirim, oh udah Iya. aman nih. Kalau dia bangun sekolah, lo bangun rumah tangga. bangun rumah tangga, alhamdulillah. Ya Rumah tangga Allah. orang lain tapi. Tapi gimana? Lo apa yang berubah dari lo nih? Jujur. Iya. Kalau berubah mungkin kita lebih dikenal mungkin Bang Radit. Kalau dulu kita ke mall ya udah biasa aja. Kalau sekarang kayak aduh gue harus mikir nih ya. Kalau Sabtu Minggu kayaknya gue gak ke mall deh. Kayak Sampai segitunya. Ada hari di mana lo nggak mau ke mall? Ada Gara-gara sih, rame orang. Gue tinggal di mall Bang Radit. Kan gue di Lo tinggal di mall. iya maksudnya nyambung Di dalam- apartemennya sama mall kan Oh, Bang Radit. gue pikir di dalam Di Genki mall. Sushi, bukan Genki Sushi ya? Nggak juga. Nggak di dalam situ. Tadinya ya? sih kalau ada ruko kosong gue mau sewa emang. Terus pas gini kan kayak tiap hari gue belanja harus ke bawah. Bener. Beli apa Oh, harus iya, ke dalam, iya, bener iya, nggak iya. ya? Kita gue nggak bisa ke depan ke warung, susah lah, agak ribet Oh, iya, gitu. iya. Terus mau nggak mau kita bolak-balik sama tim itu harus ke mall dan kalau Sabtu sama Minggu gue nggak berani karena Gimana tuh biasanya Lebih- gimana? lebih ke kayak kakek gue kan maksudnya Sabtu Minggu tuh kadang gue lagi istirahat gitu Bang, lagi Iya, nggak mau, gitu karena seminggu kayak Iya, ketawa terus apa iya, ya. iya. Gue pengen fierce aja terus kayak kalau ketemu orang lain Fierce kan, aja tuh apa? bukan maksudnya mulut gue nggak harus Diem kayak gitu ya. "Wah." Oh Fierce kaget gitu. juga sih. Oh Fierce, fierce. kayak. Oh oke. Tapi lu pakai topi masker gitu nggak? Hah? Pakai topi atau Oh gue nggak bisa nggak. orangnya kayak pengen kawasan aja gitu kan. Iya. Orang iya. banget. Terus Ah, orang itu. Bang Radit ke Iya. gue tuh ngelanjutin bercandaan gue di konten gitu. Oh iya. Oke. Gitu Kak Kev, gue mau jadi Angry Bird-nya dong kayak gue harus kayak acting lagi Bang Radit kayak lu jangan juga tuh gue harus nama itunya terus kayak Fan service, fan service. tapi ya gue Iya. melakukan itu tapi kadang beberapa waktu kalau gue lagi nggak mau jadi kadang kayak gue nggak usah ke mall dulu deh gitu, gue keluar dulu deh gitu. Oh. Ada sih Bang Radit itunya. Kalau gue sih biasanya Sabtu Minggu ke mall, cuman gue pakai masker. Oh, iya. Nah itu Iya. gue orang selain nggak ngenalin juga ngejauhin. Kenapa tuh? Pakai bangkoang kan gitu. kayak. Maskernya masker Iya. bangkoang, bukan masker ini Iya. salah dong. Iya. Kadang charcoal yang hitam. Iya, tuh. yang hitam, Iya, apalagi yang kadang hijau tuh kan. Iya, yang ada yang share hijau. kan, lumayan juga Bang. Tapi Erika itu kan tadi dia yang berubah dikenalin, Iya. ya kan? Kalau Erika kayaknya lebih lama ya ngonten ya daripada Iya Doi, dong. Lu atau tahun gimana? berapa? Gue 2021. Oh 2020. Iya, gua beda Oke. setahun. Karena kan gue pernah main ke rumahnya dia juga, dia Itu random banget ngelukis. sih. Iya. Iya. Tiba-tiba gimana sih itu Sama ceritanya? Yono Bakri. Yono Bakri, Iya. tau Yono Bakri Tahu komennya dong. kan, gue bawa ke rumah dia ngobrol di rumah dia. Serius, Terus pas mau pulang, gue bilang kan, udah 2,5 aja ambil si Yononya. Dijual sama kandang. Iya, sama kandang itu. kandang ya? Nggak mau dia. Aduh, Bang Yono, bercanda Bang Yono. Bencana Bang Bercanda. Yono. Nggak serius itu sih. Serius. Erika berarti udah lebih lama ya. Iya. Challenge-nya apa nih sampai 4 tahun kemudian bisa dapat Creator of the Year tuh? Wah challenge-nya ya. Hmm. To be sustainable in the platform. Terus TikTok ya? ya making impact aja sih. Maksudnya aku tuh jujur orangnya bosan banget. Bosenan? Jadi misalnya udah ada bikin series ini, next seriesnya tuh udah nggak mau sama yang lagi kayak sebelumnya gitu. Misalnya dulu aku kan bikin lukis di mana-mana gitu, lukis Iya. di lantai, lukis di mana. Sekarang tuh udah, aduh bosen, kepengen cari yang lain. Makanya kemarin tuh ada ini series misi ke lukisan tertua di dunia. Oh iya, gue nonton lagi. Apa kelukisan tertua? Keren banget. Lukisan tertua di dunia tuh ada di Indonesia. Oh yang bener? Iya. Baru tahu gue apa Jadi tuh? kemarin, Ceritain iya. dong, ceritain. Gimana? Waduh. Itu keren banget gue nonton Seru nih, lagi. seru nih. Awalnya kan maksudnya negara-negara semua negara ngeklaim lah, gue punya lukisan tertua gitu. Heeh. Tapi
turns out Indonesia tuh ternyata paling tuanya di Indonesia, di Yang Sulawesi. bener? Iya, 51.200 tahun yang lalu. 51.200 tahun. 200 tahun yang lalu. Jadi kemarin series aku tuh dari awal nemuin itu, sebenarnya lagi iseng aja sih nge-searching di internet gitu kan. Lukisan tertua di mana sih? Lah, Indonesia. di Indo gitu. Artikelnya tuh udah lama banget, Bang. Iya. Tapi Artikelnya aja udah tua loh. artikelnya udah tua sebenarnya, Artikel cuman udah tua. banyak orang yang nggak tahu. Oke. Jadi aku bikin seriesnya dari awal tahu itu sampai akhirnya aku ke goanya. Yang bener Iya. Erika. Jadi Bawa tim gua 10 gitu orang tuh. Seharian hilang. Hilang. Seharian kita hampir, maksudnya hilang karena Gak siap tahu gitu. jalan. Enggak, kita tahu apa ya, ada pemandunya, ada polisi pemandu, hutannya. polisi hutan. Polisinya lupa. Bukan. Takutnya aneh ya. Polisi kan hutan. tahu ya harusnya. Bukan dong. Polisi Oh, iya. hutannya lupa. Jadi- Dodit bukan Dodit. Dodit kan polisi hutan, bapaknya. Emang iya? Bapaknya Dodit Oh, polisi iya? hutan. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Ada aja ini Bener, koneknya. bener. Doditnya polisi taman. Lebih skala lebih, iya. Iya. Bener, hutan. Jadi kita tuh nggak siap. Ternyata pulangnya tuh malam banget. Oke. Seharusnya kata polisi hutannya untuk pemula biasa 2 jam. Jadi kita harus naik lembah, turun lembah, ke kampung, terus ketemu goa gitu. Kayak itu magical banget lah. Itu terlalu seru. Ini terlalu seru. Magical Terus. Akhirnya nemu goanya. Akhirnya itu yang jadi sebelum 51.200 tahun yang lalu, sebelumnya ada yang paling tua tetap paling tua itu 45.500 tahun yang lalu. Oke. Jadi lukisan tertua kedua di dunia. Oke. Nah, itu kita yang pergi kedua dulu, baru yang ke pertama. Oke. Wah, itu magical banget sih. Kayak apa? Lukisannya kayak apa? Jadi Apa nih? lukisannya tuh babi hutan gitu. Bagus banget, gede. Bagus banget. Babi Bagus hutan. banget. Nah, Lukisannya babi hutan. Sama ada cap tangan gitu. Cap Di tangan dinding, goa. di temboknya. Dinding goa. Anjir, itu lukisan Keren ya? tertua di Iya. dunia ada di Sulawesi. Iya. Gokil. Terus Nanti pas aku kasih tunjuk deh videonya. terus pas asik banget. Itu diapain? Dipagerin? Nah, enggak. Jadi Enggak? aku emang dikasih tahu buat gak kasih tahu lokasinya. Oh. Karena aku udah perizinan, maksudnya aku udah perizinan semua, aku udah urusin gitu. Iya. Jadi nggak ada yang boleh tahu lokasinya gitu. Biar keep safe aja di Tapi sana. itunya nggak diapa-apain, maksudnya belum jadi tempat wisata, Nggak jadi Nggak tempat. boleh. Nggak boleh. Oke, iya, Lah, iya, iya. terus yang ngejagain siapa? Polisi Nggak apa? Ada. Jadi gini. Perjalanannya ya. Heeh. Kita naik lembah, turun lembah. Itu tuh di antara pegunungan Kars nih, bayangin. Ini pegunungan Kars gini. Berarti sama Ninja Hattori ya? Nah, gini. Ini lingkaran turun nih. lembah. Iya, oke. Nih, ini pegunungan Kars nih. Kars. Bulat kan gini. Oke. Gini bulat. Katanya nggak mau ngasih tahu tempatnya. Enggak, tapi kan aku nggak sebut. Oh iya, Nggak oke, tahu. oke. Maaf, ada gambar. Kita naik lembah, turun lembah, terus masuk ke gua, kecil banget, terus keluar-keluar udah kayak Jurassic Park. Jadi kayak Oh, yes. sekeliling gunung Kars, ada burung nggak tahu burung apa lewat putih, terus habis itu tengahnya tuh ada kampung kecil. Anjir, yang seru terisolasi. banget, seru banget. Gitu. Jadi yang Seru banget. cuman kampung itu yang anggapannya ngelindungin si lukisan ini. Oh. Oh. Itu terlalu seru sih. Jadi wow. kayak masuk dunia lain ya. Iya. Gokil. Kamis gua kemana? Mau apa? Nanya doang. Kalau nanya doang. mau nonton, Kosong mau aja. Wah, nonton. itu seru banget sih, Iya. seru banget. Dan biasa kan kalau naik gunung atau naik itu trekkingnya kan tanah kan. Ini batu semua karena kan Oh. dulu Sulawesi laut. Oh iya. Jadi dia I see. batu-batu gede semua, jadi licin. Iya. Erika, kamu tidur di mana? Rumah Enggak, warga? Langsung enggak, pulang kan, langsung PP ya? pulang. Oh, bisa Cuman- langsung pulang? Bisa. Cuman salahnya itu kita pulangnya terlalu sore. Sehingga Jadi pas kita balik itu kita nggak siapin lampu, Oh. kita cuman pakai Flash modal handphone. lampu HP, terus ada kameramen kan bawa lampu LED gitu. Iya, tahu. Jadi Terus kita bersepuluh tuh udah bener-bener Perjuangan. Udah deg-degan banget ya. Itu lembah pertobatan sih buat kita semua gitu. Pertobatan, wow. Iya. Jadi kita seharusnya turunnya cuma 2 jam jadi 4 jam total. Iya. Jadi kita 4 jam gelap-gelapan. sampai sana, 4 jam balik lagi. Dan warga-warga tuh udah pada panik. Mana anak-anak? Oh, iya. Karena nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa gitu. Tuh, Itu terlalu seru. Keren. Iya. Ayo. Iya. Lo, Iya, nah, next. tapi ini sebenarnya ini karena kalian datang ke sini dan terlalu seru, gue jadi lupa nih. Ini tuh sebenarnya program gua Ramadan itu ngabuburit nanya-nanya. Jadi Oh, jadi gua iya. ditanyain. Oke, Tapi oke. lu terlalu bikin Oke. gua penasaran. Oh, iya. Kayak Kak Kev, ada pertanyaan nggak buat gua? Ada dong. Apa tuh? Pasti dong. Bang Radit nih. Heeh. Kan senior kita banget ya. Senior. Iya dong. Itu Kita identik mengaku dengan Bang tua Radit itu. banget. Oh, ada. Itu identik dengan Berarti tua sih. kakak kelas banget lah ya. Kakak Iya. kelas. Kakak kelas banget. Role model. Role model gue Waduh, banget lah main ya. terus aja terus. Main bikin film. Udah. komedi. Iya, kenapa itu? Baru bikin buku, YouTube, Iya. semua udah Iya. ada. Semua udah ada karena tahunnya banyak. Jadi ada semua. Jadi ganti-gantian. Tua gua. Pertanyaannya lebih ke gimana sih tetap
basic, ini pertanyaan basic, tapi gue selalu pengen bertanya dan gue juga belum pernah dapet jawaban. Maksudnya gue mengumpulkan jawaban dari setiap orang yang gue tanya. Konsistensinya berada di entertainment yang maksudnya kita bukan bekerja di kantor orang yang tahu gajinya bakal ada lagi. Nah, mempertahankan konsistensi sama semangatnya aja sih itu gimana? Bagus banget pertanyaan. Gila banget gak sih? Gila gak sih? Tapi ChatGPT gitu. Bener juga sih. Gue tanya ChatGPT kan ya buat jawabannya. Buat jawaban. Kalau gue ngelihat kayak sama jawaban Erika tadi gitu. Mencari apa yang membuat kita bahagia aja ya. Karena itu pasti membahagiakan itu ke gue itu kan. Karena ada elemen of curiosity-nya di situ. Gue rasa sih mengkultivate rasa penasaran itu yang paling penting, bro. Gimana caranya lo setiap hari masih penasaran dengan apa yang lo lakuin gitu. Oh iya, oke. Kalau nggak capek banget. Jadi beban kalau nggak ya? Iya. Dan yang kedua juga, lu akan terus-menerus mikirin numbers. Oh iya, bener. Kok hari ini nggak segini gitu. Tapi jujur gue masih kepengen nggak mikirin numbers, tapi kadang kayak nggak naik nih gitu kan. Tapi gue tahu ya, masih sih. Masih sometimes lah, walaupun mencoba untuk tidak. Gitu. Karena kan itu proses juga kan. Ya paham sih. Kalau buat gue ketika gue udah bisa misahin antara outcome sama outputnya udah bisa gue pisah, di saat itu gue bisa jadi apapun yang pengen gue lakuin. Nah, kadang orang tuh fokusnya ke outcome. Outcome itu adalah hasil itu adalah jumlah view. Nah, gue mending fokus ke outputnya tuh berapa video. Jadi ketimbang gue bilang ke tim gue, bulan ini kita harus 10 juta view, mendingan gue bilangnya bulan ini kita harus 20 video. Tuh catat ya. Gitu. Ya artinya itu tim kamu ya. Artinya kalau kita fokusnya ke jumlah video, itu akan lebih membebaskan kita dari bergantung dari hal yang kita nggak bisa kontrol. Karena view kita nggak bisa kontrol. Bener banget. Apalagi algoritma. Itu nice sih. Nice. Kita coba ya. Gue udah pernah coba kayak gini. Oh, udah pernah. Kayak gimana? Kayak gitu. Bang Radit udah pernah coba. Tapi gue akhirnya menggabungkan keduanya, Bang Radit. Jadi karena waktu itu gue sempet ya tugasnya kita kuantitian aja yuk di tim gue tiap hari kita produksi aja yang penting kuantitinya keluar, tapi lama-lama bang kualitinya jadi turun karena kita nggak kalau kemarin bagus gue tuh pengennya duplikat yang kayak gitu lagi. Betul. Nah kalau gue keputusannya akhirnya sekarang dua-duanya gitu kayak seminggu ya tetap banyak walaupun nggak terlalu banyak, tapi kita lihat yang bagus kita duplikat, kalau yang enggak kita buangin, akhirnya gitu sih. Itu di kelas ekonomi gue ada yang namanya hukum Pareto. Ya. Jadi 20% dari hasil kita itu yang akan membawa keuntungan sebesar 80% sisanya. Artinya kalau kita belanja di supermarket yang lo biasanya dikenalin orang itu, yang harusnya besok gue pakai masker lagi. Mengkoang. Biasanya ya hanya 20% item menyumbang 80% pemasukan ya. Kayak misalnya orang bikin kafe, ya menu terbanyak paling cuma 20%. Ya croissant lagi atau kopi lagi, yang sisanya ya cuman di bawahnya lah gitu. Nah, gue percaya semua konten kita sebulan sekali kita lihat pasti yang 20% paling atas itu yang paling bagus, sehingga kita tinggal replicate yang 20% paling bagus itu sih gitu. Tapi menjaga kewarasan lo gimana? Gimana cara menjaga ini yang paling susah tahu sebagai kreator. Bener. Menjaga kewarasan bahwa ini waktunya tidak mikirin kerja. Ini kayak kalau tim gue nontonin kayak gitu. Iya kan? Iya benar. Dan karena buat kita ini masuk ke hidup, Pak. Banget masuk ke hidup. Sehingga misahin itu paling susah, Pak. Setuju banget gue. Lu gimana? Satu, membagi tugas sama, maksudnya gue kreatif ditambahin lagi nih orangnya. Yang pertama, maksudnya tim gue diperbanyak. Waktu awal-awal itu gue sempet agak gak waras. Karena? Itu agak gak waras karena semuanya dipikirin sama gue, Bang Radit. Iya, bahkan di waktu yang harusnya libur kan? Harusnya libur, gak bisa, gak ada libur kita kan. Nggak ada libur. Itu nggak bisa sih. Kan? Itu bener. Pusing banget. Terus yang kedua, kalau nggak refreshing, gue cari aktivitas baru. Nah, tapi di situ tuh tetap gue berpikir, tapi fresh, Bang Radit. Contohnya nih, gue sekarang lagi sering lari. Gue jadi dapet jokes tentang lari gitu. Tapi nggak harus gue pikirin. Tapi itu kan lo mikir juga. Tapi nggak dipikirin, Bang. Tapi nggak diniatkan. Nggak diniatkan karena pas datang, ini kan fresh, gak pernah gue pikirin di sini. Jadi masih banyak kayak manen sesuatu di tempat di ladang yang belum pernah kita datang. Jadi kayak kok gue nggak pikirin tapi gue bisa panen langsung ya. Bener. Gitu. Sedangkan yang ladang kita yang kemarin udah gesang harus kita tanam lagi dari bibit gitu, Bang Radit. Betul banget lagi. Iya kayak gitu. Jadi artinya lo refreshing aja ya. Iya, cari tempat baru, teman baru, semuanya baru. Ada guru nulis gue dulu pas zaman awal belajar nulis. Dia bilang kalau mau jadi penulis tuh syaratnya harus hidup, dia bilang. Nah, apaan tuh hidup gitu? Kan kita udah hidup gitu ya. Iya. Ya hidup tuh kayak gitu. Hidup gitu. Lari hidup. Lo hidup gitu, menikmati. Iya. Melakukan hal yang membuat lo
lebih fresh gitu. Kalau Erika gimana misahin ya antara jadi kreator sama jadi manusia bebas? Nah, dulu itu konten aku tuh everyday life banget. Jadi kayak something relatable, a day in my life, vlog gitu. Nah, aku makanya bikin series itu, misahin aku jadi misalnya udah syuting nih selama 5 hari itu bisa dijadiin 2 minggu. Konten 2 minggu. Oh, batching. Iya, jadi sisanya aku masih bisa ngelakuin apa yang aku suka gitu loh. Terus setiap hari Minggu aku off sosmed. Kalau hari Minggu udah pasti off. Off. Ih, itu harus belajar tuh gue. Lu kalau lu nggak ya? Enggak. Kayak udah bener-bener nggak ada postingan, nggak ada storyan gitu. Oh, gue kalau misalnya gue ya, susah sih. handphone nggak ada nih, kayak sejam aja kayak. langsung nggak marah. Iya benar. Gak expect gua. Iya. Bener. Gitu. Langsung buduk, langsung buduk. Kayak gatel. Maksudnya gatel itu. Oke. Iya sih. Gimana caranya, Eri? Ajarin dong. Susah, Ajarin cuma dong. kadang kepegang juga, nggak sengaja. Cuman sengaja. berusaha untuk Pas tidak. lagi gini. Tau nggak sih? Kalau malah gini juga. Gini sendiri. Ini megang juga biar enggak. Obatnya Apa gimana? ya? gimana? Kadang mau nggak mau tetap pegang, misalnya ada kerjaan untuk hari Senin atau gimana kan. Cuman usahain ya enggak, misalnya ke kamar mandi nggak pegang HP gitu, biar HP dicas. Aduh, itu susah banget. Berarti komunikasi pun putus. Apa maksud? Di hari Minggu itu? Hari Minggu ataukah memang lu nggak ngonten untuk followers lu aja? Untuk gak konten, tapi kalau komunikasi hari Minggu, Iya. tapi hari Minggu kan semua orang juga hampir libur kan, maksudnya tim aku libur, semuanya libur gitu. Jadi idealnya berhenti semua, cut off internet, termasuk komunikasi, idealnya gitu sebenarnya. Baiknya sih kayak gitu, Oke. cuman aku kayaknya nggak bisa deh, susah juga ya, gitu kan buat kerjaan sendiri. Bener. Cuman minimalin aja lah. Atau HP pakai itu. merpati. Nerbangin. Tapi itu lebih Itu lebih refreshing sih. refreshing loh. Iya. Apalagi nggak bawa HP ke kamar mandi itu refreshing banget. Iya, sekarang 70.000 berapa ya? Dulu tuh 60.000. 70.000. merpati. Oh, masih sama merpati. 70.000 ya sekarang ya. Iya sih, ya yang bulunya bagus sih Bulunya segitu bagus, sih. 70-an. Oh, lu beli? Enggak juga, gue pernah. cuma tahu aja lewat, ini terus gua berapa. tanya berapa, Bang. Tapi beneran gue pernah nanya. Iseng Sumpah, demi banget. Allah. Bang, burungnya berapa? Iya, 70.000. 70.000. Terus kalau sepasang 100. Jadi 120. Tapi biasa orang beli merpati buat apa sih? Ini out of context banget. Buat Tapi- main. Erika Main burung gini. main burung. Dia bisa datang kalau gue nggak tahu yang cowok atau yang cewek yang diterbangin. Nanti kitanya pergi nggak tahu gimana, Iya. terus yang satunya nyamperin gitu ya. Emang Bisa. dia inget Burung sama dara kita? ya? Burung dara. Emang burung dia inget merpati. sama kita? Misalnya kita baru beli, terus langsung dia pas. Ingat. Merpati tuh setia. Lah kan baru Merpati baru tidak beli. pernah Ini ingkar gue janji. so tau gue aja sih, gue nggak tahu. Nggak tahu sih sumpah. Tapi aku sering lihat Bener kayak kan? gitu ya, dilepas. Bener. Gitu. Terus Oh, gitu? yang punyanya tuh Bener kan, kalau ketawa dia. bener. Ya nggak sih dia? Semangat Sampai banget bawah ngomongnya. Enggak, bener nggak sih? sampai bawah hati. Iya kan? Iya bener. Dia balik lagi harus ada cewek. Harus Oh, iya gitu. pasangan. Oh, nggak bisa pasangan. gini doang. Kalau misalnya dia terbang, dia terbang terus gue. Nggak bisa. Itu yang datang alumni pramuka. Alumni pramuka datang. Kalau gitu. Ya gitu. Oke. Aneh juga ya. Ada konteks banget sih, cuman Permainan. ya, Tapi baru kan tahu. itu refreshing juga gitu. Oh, iya. Back to konteks lagi aja, Erik. Iya, itu sih. Kalian pernah ngalamin nggak masa di mana tidak ada internet? Ada Pernah gua. nggak? Oh, pernah ngalamin. Pernah. Berarti Masih. Mati Masih, lampu masih. doang Oh, semalam. ya enggak, maksudnya kalau gua iya. internet itu ada ketika gue SMP. Oh, kelas 3. iya. Jadi Oh, gua gua kecil. hidup. Iya. Gua hidup sampai dengan SMP tidak ada yang namanya internet. Artinya kalau komunikasi sama orang harus nelpon ke rumahnya melalui Oh, beberapa iya. layer. Buku telepon yang tebel ini. Buku telepon, Yellow Pages. Yellow Pages. Ada White Pages kalau Iya, nama iya. bokap orang ada di White Ada. Pages, Pak. Bener. Nama bokap orang siapa, kita menelpon dia, nomornya segini, kita Iya, telepon. iya. Kalau yang yellow? Yellow Pages buat bisnis. Oh, gua masih punya itu sampai gua SMP masih punya. Keluarga gua masih pakai telepon Yellow Pages? rumah. Ada Yellow Pagesnya tebel banget. Iya. Kan gua sobekin buat bikin pesawat. Iya, Karena emang itu kertasnya fungsinya bagus, sih. Iya. Rasanya enak gitu, harum. Oh iya ya. Gue ingetnya itu sih di otak. Sorry Bang Ren. Iya, nggak apa-apa. Sorry. Baru tahu Nggak orang. apa-apa. Iya. Ngalamin ini nggak? Telepon diputer, Enggak. Kalau diputer enggak? gitu. Oh, kayaknya bahkan internet udah ada dari aku SD. SD emang udah ada. Iya. Emang udah ada. Berarti kalian nggak pernah ikut Romusha ya? Enggak dong. Kalau Romusa Bang Radit juga masih embrio. Kalau Romusa. Tapi artinya ada masa di mana, karena tadi Erika bilang bawa HP ke toilet kan. Betul. Iya. Ada masa di mana memang
itu bisa, bisa. Karena bawanya komik, buku. Iya, bawa buku, iya. Taruh buku di toilet. Taruh buku di toilet. Iya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Susah ya? Udah susah banget, kayak kurang gitu kalau nggak bawa HP ke toilet. Ya nggak sih? Kayak gimana gitu? Nggak bisa juga gitu. Tapi Erika, ada pertanyaan nggak buat aku? Oh, ada. Tadi kan udah tuh. Video TikTok pertama Bang Radit apa? Jujur lupa persisnya apa. Tapi aku dulu pernah ikut ada acara bareng TikTok di Bandung. Oh gitu. Iya. Dan itu pertama kali pas ikut itu kayak ini aplikasi apa? Masih baru segala macam. Video pertama stand up gak? Enggak. Random aja gitu ya. Kayaknya random. Tapi abis itu lama banget nggak update. Tiba-tiba semua orang bilang harus TikTok adalah masa depan gitu kan. Yes. Terus video pertama yang gue upload itu nggak tahu cara pakai filter. Karena memang bener nggak tahu. Terus ke post karena memang nggak ngerti kan ini gimana. Yang mana ya Dil? Yang make up ya? Oh, yang mukanya banyak. Kayak ini filter apa sih, cara makainya gimana? Masih ada nggak? Jadi banyak banget ya? Kayaknya masih ada. Masih ada ya? Iya. Jadi kayak topi kan? Tapi semuanya muka kita. Gitu. Ini apa? Nanti searching ya, kita lihat ya nanti di video pertama Bang Radit ya. Kalau TikTok bisa sekarang muncul udah tuh. di-search, udah bisa. Muncul biru. Iya, biru. Biru apa? Ya Biru. nanti kita kasih tau ya. Anak TikTok nih, sorry anak TikTok. Anak TikTok banget ya kalian ya. Baru tahu juga soal ternyata bisa gabung sama orang. Ada bulat-bulat di kiri atas. Bulat-bulat, ada bulat gini. Collab post. Itu collab post. Apa itu collab post? Emang iya? Oh, yang begini? Iya, collab post. Itu baru, Iya, belum lama ya? Belum lama. Itu baru. Iya. Terus gue pikir kok ada lambang cincin bertaut. Baru. Collab post. Tapi itu penting banget sih. Itu penting banget buat collab sama kreator-kreator. Cara pakainya gimana itu? Jadi nanti siapa yang upload, kita tinggal invite kolaborator, udah. Nanti videonya juga tinggal muncul save aja. di tempatnya mereka juga gitu. Oh, I see. Nah, kadang-kadang kalau video TikTok ada pencarian di atas. Nah, itu yang biru tadi Bang Radit. Kenapa kita Senang banget ya anak TikTok. Ini yang biru apa bisa komen biru gitu. Nah, itu kenapa dia ada? Dan itu gue nggak tahu kenapa begitu? Itu kok bisa? Dan gimana caranya gue komen Ya, gue komen. Iya juga sih. Kan TikTok maksudnya sekarang udah jadi search engine juga. Oh iya. Kita biasa kan kalau cari restoran di mana? Iya juga sih. TikTok. Restoran di mana gitu. Sama gue waktu itu jualan gue. Oh iya? Coba, terus gimana tuh? Berapa lama jualannya? Hah? Berapa lama? Sejam setengah ya Fit ya waktu itu ya gue jualan ya. Yang kebeli berapa? Yang nggak tahu gue nggak tahu tuh ada dashboardnya tapi gue nggak ngecek. Ya kan gue ikutan doang. Iya, ngeramein doang. Ngeramein. Tapi gila host jualan TikTok itu ya. Kuat ya? Gokil loh. Gokil. Bisa berjam-jam. Iya, gue masuk ke sebuah apartemen yang kamarnya semuanya orang dipakai live. Jualan semua. Bener-bener kamar sini lagi jualan ini. Wah, ini paling ramai memang di TikTok katanya. Akhirnya gue ikutan tuh kayak bener-bener. Beli. Pakai bel gak? Ting. Gue pernah. Gue juga pernah sekali. Jualan kalau nggak salah 3 jam. Gak ada yang beli, gue nggak mau live lagi. Jualan apaan? Mainan. Dulu. Mainan. Oh, mainan. Masih dibayin ya? Masih dibayin. Emang lu tahu? Nontonin dulu. Kalau Erika pernah live. Pernah, tapi nggak jualan. Lagi. Kenapa nggak mau lagi? Capek. Oh, capek. Iya, aku sama sih. Aku pernah live berapa ya? 2 jam waktu itu. Terus habis itu tim aku ngajakin ngomong, aku bilang, "Boleh diem bentar gak?" Karena capek. Ngomong energinya habis gitu. Oh. Gitu. Oh, itu jualan tapi. Jualan. Cobain juga sama kan penasaran kan. Udah gak ada yang beli lagi. Berarti tipe-tipe bener. Tipe-tipe kreator TikTok tuh macam-macam ya. Ada yang live. Karena kan ada tuh, suka ada tiap malam tuh live tuh. Iya, ada kan? Koin-koin nanti dia berdua, temen gua boleh spill nggak? Kemarin baru boleh. Si Vicky Naki. Nah, itu jangan. boleh. Iya, tahu. Sekarang udah boleh. Kenal dong. Kenal. Iya, temen tahu gua sih. kemarin baru curhat kayak kalau gua mah nggak konten, Kev. Terus gue ya collab aja sama orang luar, nanti bikin games di situ Bang Radit. Jadi yang orang Indo sawer ke yang Indo, nanti yang negara lain itu disawer sama negaranya gitu. Gak ngerti, maksudnya gimana nih? Contoh nih Bang Radit nih. Bang Radit orang Thailand deh. Nggak, misalnya Bang Radit mau battle sama ayahnya siapa gitu, di sekolahnya siapa gitu. Ayahnya siapa? Udah gini aja aku mau berantem sama bapak orang. Itu susah banget. Gue orang Indo, Bang Radit orang Thailand. Sawadikap. Tampong pap. Kan gue. Oh iya. Kok gue ikutan juga? Kok kebalik? Sawadikap.
Iya, gue orang Indo, sorry gue gak bisa bahasa ini. Nah, ini nih, anggapannya layoutnya nih. Layoutnya kayak segini nih, gini. setengah nih. Kiri kanan atau atas bawah? Kiri kanan. Kiri kanan. Oh, kiri kanan. Kiri kanan. Aku penontonnya nih. Penontonnya, Siapa host sih? lu. Main game dong. Iya, main game apa Terus gitu. akhirnya bisa jadi ada mini gamesnya gitu. Iya. Jadi tap sama kirim kirim gift gitu nanti Iya, yang nanti kirim giftnya menang dari tim dari yang ngirim gift itu kita jadi pemenangnya gitu. Oh, Paling banyak gift paling banyak. Sorry, gua. Tapi gift paling banyak kita terima semua giftnya. Apa hanya yang dapat paling banyak boleh Nah, itu ngambil? enggak, dua-duanya dapat kalau nggak salah. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Cuman adu gengsinya Adu di situ. gengsinya. Iya. Nasionalismenya kalau Indo lawan luar. Kalau kata Vicky kayak gitu. Singa dong, singa. Singa dong, paus dong. Paus, apa mawar. Mawar murah dong, Bang. Mawar berapa sih? Satu. Ya gitulah ceritanya. Jadi ada yang live seperti itu kalau salah satunya. Iya. Bang. Gitu. Berarti memang TikTok ini jadi apa ya? Ini jadi karena dulu pas promoin TikTok di Bandung itu memang hanya upload video saja. Sekarang tuh kayak Baik banget. kayak dimensinya tuh ini banget Macam-macam ya, banget, macam-macam Bang. banget ya. Memang ya. Kalau kalian nggak ada niat ngelebarin dari hanya sekedar upload video kah? Kalau Erika gimana? Kayaknya kalau buat kita berdua, kita prefer creating content sih. Mungkin lah sesekali ya, maksudnya buat interaction, tapi bukan yang kayak setiap hari gitu. Iya. Kalau untuk monetisasinya berarti dari brand deals Iya, gitu. bener. Oh, Kita tuh I nggak see. dapat uang dari mana-mana kecuali dari brand, Iya. Bang. Biasanya gitu kan ya. Tapi ada subscription sebenarnya. Tapi gua nggak. Oh, itu Iya. udah ada. Udah ada di TikTok. Yang bener udah ada sekarang. Gua tuh Cuman gue masih mempelajari itu. Subscription itu Iya. masih mempelajari. Kenapa mau ngomong? Enggak jadi. Enggak jadi. Nggak jadi, Bang. Oke. Terus Ini gue mau ngomongin TikTok Awards-nya nih. Karena kan kalian juga kemarin dapat nih. Temanya Icons of Tomorrow Today. Apa tuh maksudnya tuh? Menurut Erika apa tuh? lu udah jadi icon. Menurut gue kalau Today. lihat Kakef gitu ya, jadi icons. Oke. Dia tuh bisa jadi orang yang menginspirasi. Wih, lu kali inspirasi. Kalau gua kan Semuanya, mungkin- Ya udah gua. Ya, kan Adit nih menginspirasi gitu. Inspirasi, thank you loh, Er. Karena Oke. apa ya? Mungkin diidolakan oleh seseorang itu tuh pressure-nya tinggi satu. Oke. Karena kita tuh harus kasih good impact ke orang lain juga. Yeah, Kita harus betul. attitude kita harus bagus. Maksudnya kita mungkin kayak lu harus ngobrol sama fans juga harus bagus gitu kan. Jadi icon itu juga harus bisa bantu dong tolong. Jadi icon tuh harus bisa juga membawa citra dari platform yang kita gunakan sekarang. Dan bisa bikin Betul. maksudnya impactnya juga nggak selalu impact apa ya? Kayak lu bilang tadi lu nggak memberikan impact yang besar padahal lu tuh memberikan impact membahagiakan Iya. orang lain gitu, Berapa rumah tangga yang membahagiakan. selamat karena Iya, lu gitu. tadi. Iya, bener sih. Tapi ada nggak yang kayak misalnya lagi ini as an icons ya, Tomorrow Today itu artinya di masa depan dan sekarang gitu Betul, kan Iya. maksudnya. betul. Pernah nggak ada yang nyamperin kalian terus bilang aku tadinya gini kak tapi semenjak nonton konten kakak Oh, aku jadi banyak gini. banget. Biasanya soal apa itu banyak banget, hampir kayak seminggu sekali tuh ada yang sampai ngechatnya agak panjang gitu, ada aja. Ini di mana? Di DM. Di DM. Oke, Kak, apa dia? dia tuh curhat dulu biasanya. Heeh. Kak, kemarin tuh aku tuh sebenarnya ada masalah loh di keluarga gini. Tapi bener, Bang, kebanyakan masalahnya keluarga. Nah itu dia tuh. Itu dia. Berarti bener. Beneran, tapi Berarti selama ini bener. ini gue Bener, nggak iya. bohong, sumpah demi apapun. Gimana? Banyak Baru banget. tahu. Mungkin ada ratusan Masalah kalau keluarga. udah dikumpulin ya. Iya keluarga. Ceritanya tuh masalahnya keluarga yang satu. Gue nggak usah detail kayaknya ya. Mau Nggak detail apa-apa. mau nggak? Ya detail boleh. Karena kita nggak nyebut namanya. Oh iya juga. Iya. Katanya ada yang gue pernah baca tuh, dia tuh hampir pisah sama suaminya. Oke, ini seorang istri hampir pisah sama suaminya. Seorang istri, ya, ibu-ibu kalau nggak salah. Gue nggak lihat sih profilnya. Bukan ibu orang atau Kemang belum. kan? Antasari, Bang, jalan Antasari nakak kiri dikit. Rumah gua dong itu. Ya terus. Terus hampir abis pisah gitu, nih, hampir pisah. Ceritanya gitu, gue hampir pisah. Terus maksudnya problemnya banyak banget. Gue waktu itu lagi baru fresh banget, konten gue baru dirubah dari yang Mayor Teddy ke arah KKF ini. Jadi masih Iya, lo pernah parodin Mayor Teddy tuh, bener-bener. Bang, terus diganti ke POV ini. Menurut gue juga, gue jujur deh, gue ngerasa dulu gue lucu banget waktu zaman awal POV. Sekarang tuh orang udah banyak banget yang pakai kan. Oke. Jadi menurut gue sudut pandang seperti itu tuh dulu emang lucu banget gitu. Gue aja nonton sendiri kayak ini kok emang lucu ya gitu. Kok aneh ya gitu kan, maksudnya menghibur gitu. Menghibur Nah, gitu. terus. Nah, katanya semenjak ada gue, kalau lagi bener-bener ada masalah daripada dia melampiaskan, katanya dia nonton dulu video gue. Oh. After itu katanya moodnya enak. Jadi action langkah dia setelah itu tuh berbeda katanya seperti itu. Dan akhirnya gue nggak tahu akhirnya seperti itu, tapi katanya keluarganya membaik seperti itu aja sih. Lucu banget. Tapi itu beneran gue baca. Terus kayak ini kalau ada yang nonton, Mbak makasih juga sudah menonton video saya dan semoga kedepannya saya masih akan terus bisa menghibur gitu. Nah, khusus hari ini orang yang nge-DM lu
Ini POV orang dikagetin di TV. Ini POV-nya. Prompternya nangis. Nangis. Kalau Erika apa? Itu tadi kan dari A ke B. Ada nggak yang ngomong ke kamu dulu aku begini, sekarang jadi begini semenjak nonton Kak Erika? Oh, aduh, kebanyakan tuh ibu-ibu sih. Oh, ibu-ibu ya berarti. Padahal soal melukis ya. Soal lukisan ya. Ibu-ibu Kalau ya. dulu tuh Mau cerai juga? Enggak. Kalau ini enggak. Kalau ini ibu hubungan ibu dan anaknya. Oke. Tapi maksudnya bukan kayak gitu. Ini kayak keluarga yang sama nih kayak. Jangan-jangan. Iya sama, kita coba samain ya. Ke gua sama ke lu nih. Aduh, agak terus. Cuman mereka tuh, nah kalau misalnya cerita aku dari awal, kalau buat menjadi seorang pelukis tuh susah banget dari kecil. Karena orang tua nganggep buat apa jadi seorang pelukis. Ini cerita kamu nih? Iya. Oke. Dan mungkin banyak juga, maksudnya sampai sekarang juga Seniman lah, karena gak ada duitnya gitu. Mau jadi apa ke depannya gitu. Yes. Tapi sekarang tuh ibu-ibu yang datengin ke aku, ini gara-gara kamu aku jadi beliin anak aku kanvas buat lukis, kasih pensil, kasih warna gitu. Jadi aku kayak oh my god. Mereka Impact, jadi ya? kasih, karena menurut aku dari kecil diajarin mewarnai, diajarin pokoknya berbau seni gitu lah ya. Itu tuh ngefek banget buat kedepannya gitu, buat perkembangan otak kreatifnya. Bener gitu. Sedangkan kan kalau aku dulu masih ditahan-tahan sama orang tua gitu. Tapi itu bener tau. Gue tuh ngelihat bahwa semenjak rame content creation ini, bidang-bidang seni yang tadinya dilihat sebelah mata, which is memang kita terus terang aja kan, bener. penulis lah, apalah, pelukis kan dilihatnya gitu sama orang-orang dulu. Sekarang jadi kayak punya tempat karena kita tahu cara nyari duitnya. Sekarang ada platform di mana kita bisa nyari uang dari situ. Iya kan? Dan kita bisa mempergunakan itu juga gitu kan. Bisa platform TikTok dari awal aku bukan jadi siapa-siapa, jadi seseorang, dan tiba-tiba kan aku bisa bikin karya walaupun ya balik lagi ke seni, kadang orang suka, kadang orang nggak suka gitu kan. Itu kan perlawanan kita kan, maksudnya sebagai seniman gitu. Tapi at the same time anak-anak tuh yang nontonin atau ibu-ibu yang nontonin tuh jadi ternyata nggak apa-apa ya, maksudnya di dunia seni itu anak-anak juga nggak apa-apa loh, bisa jadi kayak dia juga gitu suatu hari gitu. Kamu ada tips nggak? Anakku si Ale ya suka banget ngelukis. Sampai gurunya bilang mau dimasukin karyanya dia ke buku tahunan. Oh my god. Iya, kebetulan semua emang dimasukin Pak, kata dia gitu. Ya. Enggak dimasukin. Enggak, dipilih. Memang dipilih. Ada tips nggak gimana nge-cultivate rasa konsistensi dalam diri dia supaya dia tetap mau gitu? Menurut aku sih biarin dia ada curiosity-nya sendiri sih. Biar rasa penasaran dia dibiarin aja. Tapi difasilitasin gitu. Misalnya, apa yang harus aku beli? Alat lukis. Iya, pasti ya, udah pasti. Aku hampir beli blender. Maksudnya maksudnya ada yang spesifik karena aku nggak ngerti. Apa kuas? Tapi kan biasa dia kayak nonton video gitu, dia jadi tertarik gak buat explore lagi gitu? Atau kayak kepengen nyobain pakai apa gitu ngelukis? Iya sih, cat air. Cat air. Dulu pakai krayon gitu-gitu kan. Bener. Itu awal banget. Lukis di tembok, kamar bapaknya. Iya bener. Gue masuk, kok babi hutan ya? Tembok. Lukisan tertua. Makasih. Cuman ya difasilitasin aja sih. Kalau aku kan dulu ditahan-tahan soalnya sama orang tua. Sekarang udah kayak ternyata bisa ya gitu. Orang tua ya juga, artinya kan orang tua juga punya alasan dulu ya. Dulu kan punya alasannya sendiri. Bener. Kalau Kak Kev kecilnya seperti apa? Kenapa jadi kreator nih? Aduh, gimana? Sedih nih kayaknya. Dulu lu ngelawak gak? Dulu ngelawak gak? Iya bener. Nah, gue ngelawak di tongkrongan. Jadi baru tongkrongan. Iya, baru kan? Tongkrongan banget. Maksudnya gue anak yang bener-bener bersosialisasi banget, banyak temennya lah gitu. Jadi kalau pulang sekolah tuh udah pasti main. Nah, kayaknya dimasaknya tuh sebenarnya di situ Bang Radit. Jadi gue tuh memasak, maksudnya gue pernah baca kalau komedian itu tuh kepekaannya yang berbeda sama orang biasa gitu. Nah, mungkin kepekaan itunya tuh dapatnya di tongkrongan gue. Jadi dimasaknya tuh waktu gue masih sekolah di tongkrongan yang dulu di mana gue jadi badut. Karena lo belajar kalau gini orang ketawa. Iya. Kalau gue nggak gini nggak lucu. Jadi nyoba terus sampai dan sekarang udah medianya seperti ini. Bener. Dan awalnya juga memulainya karena seperti itu Bang, gue lagi nongkrong di coffee shop gitu. Gue ngejok-jok biasa, tapi sekali dua kali gue coba
videoin. Ternyata yang ketawa bukan cuma tongkrongan gue, tapi yang nonton audiens di media sosial pun ketawa. Oh ternyata sama aja ya, cuman dikemasnya aja sebagai konten. Masih inget gak apa joknya? Apa? Joknya masih inget gak? Ngeledek, ngerenting, curhat, ngerespon sesuatu. Jadi ada video gitu, terus gue respon. Reaction gitu, terus akhirnya gue tambahin jok-jok tipis doang. Oke. Nah itu baru akhirnya konsisten di situ. Konsisten sampai sekarang ya, alhamdulillah. Karena kalau Erika 2020 udah kebayang tuh lagi pandemi tuh. Pandemi makanya konten kan, karena waktu itu mungkin nggak ada kegiatan lain di luar kan. Lu kan 2021. Gue 2020 masih gini. Gak ada HP. Tapi beneran. Gak ada HP, betul. 2020 Bang Radit bener kayak masih kacau banget. 2021 lagi ngapain? Iya, 2021 udah mulai. Nah karena apa tuh? Lagi ngapain itu? Gue juga barista. Gue jadi barista. Lulus sekolah. Iya. Bikinin kopi dong habis ini. Iya. Buat bukber bareng. Kalau bikinin kopi dong, kesannya gue PU banget. Kalau sekarang udah dulu dong. Kayak lu bisa bikin kopi apa lah? Katanya salah sih. Bikinin kopi dong. Lo barista bikin kopi dong. Nggak begitu. Terus gue tuh lulus sekolah, nggak masuk nih kuliah. Bang Radit 2019 gue lulus kan. Kita seangkatan nggak? Gue 2020 lulusan pandemi gue. Oh, beda 1 tahun. Oh, kita beda 1 tahun. Lu nyakanya gue 30 ya? Iya. Pembicaraan itu berhenti di sini aja ya. Ini nggak usah diikutin, Tapi udah jadi barista itu udah keren loh. Iya, gue tuh dari karena sekolah lulus. Kerja, men. Maksudnya karena baru lulus langsung jadi kerja SMA kan. Dari sekolah gue udah kerja sebenarnya sambil-sambil. Apa? Dulu gue manggung-manggung pulang sekolah ke klub gitu. Apa tuh DJ atau band? Oh band. Gue dulunya musik gitu. Oh wow. Sempet lah kayak gitu, terus lulus jadi barista karena gue nggak masuk kuliah, nungguin 1 tahun kuliah kan. Gue jadi barista. Nah baru kontennya di 2021 pulang dari barista Bang Radit. Pulang dari ngebarista kan kayak capek banget nih kerja, pengen ngelawak nih ketemu teman-teman. Yang tadi jok tongkrongan dimasukin video. Iya, syutingin aja deh, videoin aja di sini, gue simpen. Kolok kok rame juga ya gitu. Ternyata bisa juga deh kayaknya gue jadi content creator. Akhirnya gue Bang ya, ini ada satu fakta gue, satu video gue naik, kalau nggak salah yang nonton 200.000. Besoknya gue resign. Sumpah demi Allah. Diledekin nggak? Gak apa. Ya, masa depan berarti gitu. Diledekin nggak sama orang-orang di sana? Temen gue kayak lu ngapain sih? Nanti kayak lebih ke ya udah deh. Maksudnya kalau gue di barista waktu itu di tahun 2021 gue jadi barista, step setelahnya nggak ada atasnya gitu Bang. Iya, ininya karir petnya apa? Karirnya nggak ada. Tapi di sini menurut gue walaupun masih satu video, tapi gue udah tahu langsung kayak ya udah gue duplikat dulu aja gitu. Tapi kalau gue jadi barista gue nggak bisa bikin video banyak gitu. Bener. Akhirnya gue resign, besoknya gue mapping di rumah. Tapi cepet banget sih. Cepet gue banget sih. Gila langsung sih, loh. Cukup cepet waktu awal tuh gue langsung mapping di rumah. Gue nyuapin kayak 10 konten, nanti gue sebar yang rame gue duplikat. Nah akhirnya pakai cara itu sampai sekarang. Gila, berarti dia baru 4 tahun ya? Jalan 4 tahun Bang. Wow, 4 tahun dan lu dapat si Entertainment Creator Award dari TikTok. Erika 5 tahun. 5 tahun. Tapi dia raih sih, Creator of the Year. Dia yang gokil. Kalau role model siapa kalau Erika? Ini kalau ngomongin kreator lain ya berarti. Iya. Aku suka banget sama Emma Chamberlain, tau gak? Wah, itu dia masak sop aja yang nonton 7 juta. Itu keren banget. Tapi aku tuh dulu nonton YouTube dia dari awal-awal banget. Makanya pas ngerasa deket gitu loh, ngerasa kayak temenan sama dia. Terakhir dia pergi liburan sama keliling Eropa ya sama bapaknya kan? Iya, bawa handycam. Itu nontonnya rame banget cuman gitu doang, tapi hebat banget sih dia. Emma Chamberlain sih. Kalau lu siapa? Bruno Mars. Emang suka dia. Ada yang bisa lo tiruin nggak Bruno Mars? Nggak ada. Katanya suka. Gak, soalnya gue kalau di konten ya Bang ya bingung juga gitu karena kalau niruin Bruno. Nggak maksud. Gue niruin Bruno banyak banget yang rame mulu dulu. Kalau misalkan konten kreator atau maksudnya di entertain gue random aja sih. Tapi gue jujur kalau di komedi. Kalau di komedi Mr. Bean Bang. Oh iya. Wah Mr. Bean banget gue orangnya. Si ini Kabilame itu Kabilame. Iya, itu kayak Mr. Bean tau. Mirip ya. Karena sama-sama nggak ada suara. Nggak ngomong apa-apa. Wah itu mind blowing juga tuh pas gue ngelihat dia pertama kali tuh. Iya. Cuman gini doang. Tapi menembus batas bahasa kan. Bener. Jadi gue beberapa konten gue ada yang seperti itulah. Karena gue masih ngefans banget sampai sekarang. Ada yang kayak cuman kemarin kalau nggak salah gue bikin ngantri di rumah sakit gitu. Terus salah
salah nomor gitu dipanggil nomornya, tapi ternyata yang gua itu tapi kebalik gua nyimpennya gitu-gitu. Oh. Yang gitu-gitu Bang, tapi ekspresi lo itu kayak Mr. Bean. Kayak gua udah kayak marah-marah. Itu dong udah dipanggil gitu, mana sih? Gitu-gitu. Sampai sekarang masih gue buat gitu. Lo tau nggak dia pernah bikin pertunjukan monolog? Gue belum tahu kalau yang itu. Jadi dia suka bikin pertunjukan monolog. Itu di YouTube juga ada. Oh, yang main piano dulu kan? Ada main piano, ada ya. Ada yang dia first date, cerita dia first date. Tapi cuma pakai ekspresi. Nonton gue itu. Itu gila lucu banget. Keren banget sih. Oke, waduh seru banget obrolan kita ya. Nah, terakhir nih pertanyaan. Ada nggak buat gua nih? Ada dong. Ada apa? Ada dulu. Ada nulis. Ada stand up. Ada buku. Dan konten masih banyak lagi lah. Ya. Tapi kalau dari 5 tadi yang paling mungkin orang tahu, Bang Radit pilih mana? Kalau harus suruh pilih satu. Harus pilih satu. Misalkan nih kayak, aduh, besok hidup kita bisa jalan tapi harus pilih satu, Bang. Susah banget ya. Iya, Bang. Ini mah banget ya. Ini gue kepo aja kayak, kalau memang harus besok nih, kalau kita pilih 5 kita mati. Nih. Anjir, serem banget lu. Tapi kalau pilih satu, lo tau gue 40 kan ya? itu kalau umur lo mah masih imajinasi itu. Iya juga. Ya udah. Ya, gini. Ya, pilih satu. Ada dua hal. Yang pertama yang gue penasaran pengen gue crack. Ya, kalau harus pilih satu, udah pasti ngonten di TikTok kalau gue. Karena gue pengen banget nge-crack itu. Gue kemana-mana, tadi lo ngomong soal buku. Penerbit gue bilang, kalau mau rame bukunya harus gede di TikTok. Which is bener. Iya sih. Iya. Gue bikin stand up. Alhamdulillah tiket gue sold terus. Ya, abis tuh. Cuman kadang-kadang ada yang teman-teman stand up comedian lagi pada ngumpul, gimana nih jualan tiket? Terus ada satu lagi bilang, kalau mau rame, tiket lo harus rame di TikTok. Ya kan? Apalah macam-macam semua. Artinya sekarang TikToknya muaranya nih. Gue tuh penasaran banget mau nge-crack itu sebenarnya. Dengan tipe konten yang kayak makanya tadi ngobrol sama kalian tuh seru banget. Kita nggak berasa banget udah ngobrol lama banget. Karena gue penasaran seakan kayak sekarang itu adalah muara dari hal-hal lain yang di sekeliling si konten-konten TikTok ini. Which is itu terjadi di kalian juga kan? Iya, betul. Brand deals dapet. Gue nggak tahu film kayak lu banyak yang approach nih dari produser, bener? Iya, bener. Cila. Iyanya ngedp setengah. Ditunggu kalian. Lebih ke masih kayak nggak kayak dia gini menurut gue pasti produser tertarik karena ada actingnya kan di kontennya kan. Erika tadi sampai bikin sekolah, terus pada akhirnya ada bisnis juga kan, aku ngeliat tuh yang di rumah kamu di lantai 2 yang itu juga pasti muaranya dari situ. Jadi aku penasaran banget gimana cara nge-crack ini, karena setiap orang ngomong gitu ke gue selalu bilang kayak gue sebenarnya belum terlalu ngerti gue cara membuat konten yang tepat kayak gimana. Nah kalian kan natifnya di situ, sementara natif gue storyteller yang di atas panggung sebenarnya. Natif gue adalah as a writer sebenarnya, sebagai seorang penulis. Menjawab pertanyaan lo, satu, karena penasaran karena itu. Nah kedua, kalau boleh milih, yang membahagiakan dulu nih. Kalau gue stand up comedy. Gitu. Karena nggak ada yang lebih membahagiakan buat gue selain ada di atas panggung. Yes. Kalau Erika ada pertanyaan apa? How to do a team management ala Bang Radit? Team management ya? Yang penting value-nya dulu. Kamu udah punya value yang bisa dijelaskan secara konkret nggak ke teman-teman satu tim kamu? Bahwa timnya Erika Ricardo itu value-nya adalah ABCD. Kalau di kita namanya PRED tuh. Berarti kayak company dong? Iya emang harus mau nggak mau. Dibikin seperti company ya, as a company gitu. Iya karena kultur itu yang paling penting. Nah kultur itu berangkat dari value. As a team, yang paling penting dari semuanya adalah kulturnya. Nah kultur itu berangkat dari value. Kalau kita PRED tuh, produktif, respectful, enthusiastic learner, sama trustworthy. Jadi itu value kita, nilai kita. Ada yang ngelanggar value itu kita koreksi. Datangnya dari mana? Dari leadernya, dari kepalanya. Jadi dari Kak Radit yang udah mikirin dari awal. Betul. Karena PRED itu juga keluar setelah waktu itu mereka yang diinterview untuk bikin values. Bang Radit itu gimana sih orangnya gitu. Nah, menarik. Kadang kita expect banyak sama tim, tapi nggak tahu bahwa semua muara ada di kepalanya. Contoh ya, kita mau tim kita selalu on time. Karena telat dikit kita marahin mereka. Tapi kitanya juga harus on time. Kadang soal waktu masih suka kayak, udahlah mereka kan santai. Mereka gitu. Nah tim pasti akan lihat itu. Nah karena yang paling penting dari sebuah tim adalah kulturnya. Kultur datang dari value datang dari leader. Jadi mau nggak mau harus dari kepalanya dulu ya. Itu yang paling penting sih. Seru banget. Serius. Pulang dari sini mau ngelihat ini nih.
babi hutan di dinding. Babi hutan di dinding itu kayak Kamis kosong nggak? Kamis. Berapa lama sih perjalanan ke sana sebenarnya? Sebenarnya, aduh, aku 1 hari ke sana. Total 5 hari di Makassar, 5 hari. Cuman yang, jadi ceritanya pas, ini boleh lanjut gak dikit? Boleh. Yang pertama kan lukisan kedua tertua, yeah. 45.000. Yang 51.200 tahun yang lalu kita manjat ke atas gua. Berarti itu ada lagi? Pakai alat safety gitu. Oh, harness. Iya, pakai harness. Kita manjat-manjat. Tim aku ada yang nangis-nangis, teriak-teriak gitu. Ada nggak orangnya di sini, ada nggak? Kenapa dia nangis-nangis? Takut karena kita harus lewatin kayak lubang jurang gede gitu loh. Dia pasti awal-awal ngelamar di kamu. Oh iya, ini kontennya lukis. Iya. Enggak, selama di lembah itu dia mikirnya gini, kenapa ya gue kerja sama Erika gitu. Itu bisa kayak from this to that tuh kayak. Cuman itu asik banget dan itu kebetulan total viewsnya tuh 300 juta views total video dari semua video ini. Jadi kayak wah, itu viral banget di TikTok. Gokil banget dan semua orang tuh jadi keikutan kayak, oh baru tahu ya ternyata lukisan tertua di dunia tuh ada di Indonesia gitu. Itu kamu playlistin ya berarti ya? Aku jadi series. Nah di TikTok ini kan juga lagi ada campaign ya, Ramadan di TikTok. Kalian ada nyiapin apa nih? Lucu-lucuan aja soal Ramadan. Jadi teman-teman tungguin terus akun aku di TikTok. Ingin nonton serunya Ramadan. Lewat POV-nya Kev. Beda nggak ininya? Cara bikin konten untuk Ramadan di TikTok ini sama konten-konten yang udah pernah ada? Sama. tapi pasti lebih kontekstual dong. Karena kan kontennya buat Ramadan. Iya kan? Iya bener Bang. Enggak, tapi kalau gue pribadi ya, itu paling enak buat ngelewatin ngabuburit. Bener. Ya kan? Bener. Karena itu kayak masuk ke time loop, Pak. Bener. Lu jam 5 udah mulai lapar nih. Iya. Bener. Jam 5 udah mulai lapar segala macam. Kayak karena kita nggak pernah tahu kita dari mana. Bener. Tiba-tiba konten apa gitu kan. Bener loh. Iya kan? Iya bener buat ngabuburit. Buat time skip lumayan tuh. Semenit ya. Lama-lama. Gak kerasa gitu udah aja ya. Kalau Erika apa buat Ramadan di TikTok? Kalau aku sih kayaknya nggak ada. Cuman aku lebih ke bikin acara di rumah lukis Erika ini. Jadi bakal ke panti asuhan, bakal berbagi gitu-gitu. Jadi main-main sama berarti acara anak-anak. off air. Iya. Acara off air untuk di Ramadan. Iya. Nanti akan bisa kita lihat di TikTok juga tapi kan? Iya, bisa. Kompilasinya, apanya itunya. Kayak dengan hashtag Ramadan di TikTok. Ramadan di TikTok. Sekali lagi terima kasih udah datang ke sini. Thank Teman-teman you. di rumah makasih udah nonton. Jangan lupa kalau mau ngabisin waktu selama Ramadan, bisa Ramadan di TikTok. Nonton mereka juga nih.